Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis ejaan. Yang pertama itu ada pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Yang pertama itu ada satu, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Masyarakat pengguna bahasa menerapkan sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya CHA Van Ophuijsen, dimuat dalam kitab logat Melayu 1901. Ciri khusus ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini digunakan untuk menulis kata-kata Melayu menurut model yang dimengertikan oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf U ditulis OE. Yang kedua, koma hamzah K ditulis dengan tanda koma atas pada akhir kata, misalnya bapak. Jika suatu kata berakhir dengan huruf A mendapat akhir I, maka di atas diakhiri itu diberi tanda trema. Yang keempat, huruf C yang pelafasannya keras diberi tanda koma atas di atasnya. Kata yang kelima, kata ulang diberi angka 2, misalnya janda, janda. Yang keenam, kata menjemuk dirangkai ditulis dengan 3 cara, yaitu rangkaian menjadi satu, misalnya holo balang apabila. Ada ejaan republik atau ejaan Suwardi. Ejaan republik dimuat dalam surat keputusan materi pendidikan dan kebudayaan Mr. Suwardi pada tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwardi. Sistem ejaan Suwardi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan republik atau Suwardi, huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menjadi U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K, misalnya kata koma menjadi kata. 4. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor. 5. Yang kelima, penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, berlari-larian. Yang kedua, contohnya berlari-larian. Yang ketiga, penulisan kata majemuk dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu contohnya tata laksana, tata strip laksana, C tata laksana tanpa spasi. Oke, yang ketiga ada ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena
saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 54 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.